sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penjabat Bupati Kepulauan Sangihe yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Melanton Heri Wolf STME. Yang kami hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD yang terundang saat ini. Yang kami hormati Sekretaris Dinas PP dan KB Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Liun Kendage, Liun Paduli atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Camat yang menjadi lokus paparan audit kasus stunting yang hadir saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Puskesmas. Yang kami hormati tim pakar audit kasus stunting. Yang kami hormati Technical Assistant Kabupaten Kepulauan Sangihe Satgas Percepatan Penurunan Stunting. Yang kami hormati petugas lapangan, tenaga ahli PMD Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta yang kami hormati seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian yang terundang saat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita ikuti bersama laporan penyelenggara oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang kami hormati Ibu Meti Susan Lahamar STME, disilakan. Laporan kegiatan audit kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023. Latar belakang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatakan bahwa BKKBN mempunyai visi mencapai penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Sumber berkualitas harus dinilai dari sejak periode 1000 hari pertama kehidupan bagi anak yang merupakan periode sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika anak tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, tentu akan berpotensi melahirkan anak stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting diantaranya yang menjadi prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau RANPASTI adalah pelaksanaan pendampingan keluarga beresiko stunting, pendampingan semua calon pengantin, calon pasangan usia subur, dan surveillance keluarga beresiko stunting, serta audit kasus stunting. Audit kasus stunting adalah identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveillance rutin atau sumber data lainnya. Identifikasi risiko adalah menemukan atau mengetahui risiko-risiko potensial, penyebab langsung atau asupan tidak adekuat atau penyakit infeksi, dan penyebab tidak langsung terjadinya stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, balita, dan balita. Penyebab risiko adalah identifikasi faktor penyebab langsung stunting di tingkat individu pada calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, balita, dan balita. Maksud dan tujuan terlaksananya kegiatan audit kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023. Tujuan kegiatan audit stunting adalah mengidentifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, menganalisa faktor resiko terjadinya stunting pada balita garing balita stunting sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa, serta memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan. Sasaran kegiatan audit kasus stunting adalah perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Rumah Sakit Umum Liun Kendage, Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan perangkat daerah pengampu stunting, camat, kepala puskesmas, penyuluh KB, tim pendamping keluarga, dan tim pakar yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, serta ahli gizi dan psikolog. Waktu pelaksanaan kegiatan audit kasus stunting dilaksanakan pada hari
Senin 4 September 2023 dimulai pukul 9.30 WITA sampai dengan selesai. Tempat pelaksanaan kegiatan di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe. Fasilitator terdiri dari tim pakar audit kasus stunting, yaitu Dokter Spesialis Anak Dr. Yuli Sitorus, SPA, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dr. Siske Bermalam, Spesialis Obsgin, ahli gizi Bapak Herlin Tamelero, Sarjana ahli gizi, dan psikolog. Pemaparan kasus atau sampel yang akan diambil, yang pertama ibu hamil dari Kecamatan Manganitu Selatan, ibu hamil dari Kecamatan Tabukan Tengah, anak berisiko stunting dari Kecamatan Manganitu Selatan, anak berisiko stunting dari Kecamatan Tabukan Tengah, anak berisiko stunting dari Kecamatan Tahuna, anak berisiko stunting dari Kecamatan Tahuna Timur, dan anak berisiko stunting dari Kecamatan Tahuna Barat, yang sebentar akan dipaparkan langsung oleh masing-masing kepala puskesmas. Pembiayaan kegiatan audit kasus stunting di perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023. Demikian laporan kegiatan audit kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023 disusun dalam rangka percepatan penurunan kasus stunting, dan dimohon kesediaan Bapak Sekretaris Daerah sekalaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuka acara kegiatan, memberi sambutan pada kegiatan audit kasus stunting ini. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan ikuti bersama sambutan Bupati Kepulauan Sangihe sekaligus membuka kegiatan audit kasus stunting yang akan dibawakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kami hormati Bapak Melanton Heri Wolf STME. Kami silakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman kepala perangkat daerah yang hadir saat ini, Pak Kepala Bapelitbangda selaku Wakil Ketua Tim Percepatan, Pak Kadis PPKB selaku Sekretaris, Pak Kadis Kesehatan, Pak Kadis Ketahanan Pangan, serta teman-teman yang wakili Kepala Dinas atau Kepala Badan, teman-teman camat, dapil yang disampaikan tadi hadir semua ini kan, atau Tahuna Timur tidak ada yang wakili. Tim Percepatan Penurunan Stunting, tim pendamping keluarga, kemudian yang saya hormati tim pakar yang terdiri dari Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Ini tentang kandungan ibu Kemudian ahli gizi, psikolog ada ini? Tidak ada ya? Kemudian hadirin undangan sekalian, pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk menjadikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya sehingga di pagi hari ini walaupun agak terlambat, tadi malam Pak Kadis undang kita jam 9. Itu sebagai dari jam 9, ini 10:30 di acara tapi gak ada berkurang. Iya, di chat tadi bilang 10:30 dari undangan, di mendekati 10:30 baru kita bisa hadir. Tapi saya yakin dan percaya walaupun agak terlambat tapi kehadiran kita ini akan membawakan hasil yang diharapkan. Kemudian untuk keadaan ini atas nama Ibu Pejabat ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas PPKB serta kita semua yang hadir
dalam rangkaian kegiatan ini, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan audit kasus stunting ini diharapkan nantinya bisa mendapatkan evaluasi terkait dengan proses intervensi dan penanganan ke depannya. Kalau mau lihat itu kehadiran rapat koordinasi stunting pada saat di minut yang lalu, sange hadir 40 orang, tak kira paling banyak orang. Ternyata dari kabupaten lain ada datang 3-14 juga, sampai camat-camat. Nanti berikut mau undang ke camat, so, kalau bikin di Bogor. Ya, jadi Ibu Camat Tahungan Timur baru dicek soalnya kata. Untuk itu memang target pembangunan nasional ini merupakan arah kebijakan pertama dari Pak Presiden, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Kita tadi juga semua kalau agak terlambat, jadi sampai saat ini masih badodo. Tapi kita pikir masih masa pertumbuhan setelah. Jadi kalau adik-adik yang badodo kan biasa pertama tinggi tuh. Nah, bagaimana DP upaya ini teman-teman di wilayah boleh kasih badodo nih adik-adik di kampung atau kelurahan. Tapi DP dulu tentu dengan tambahan gizi kan Pak kan, dan supporting gizi yang ada. Kita tadi makan gado-gado itu bikin kita badodo. Mungkin adik-adik nanti perlu gado-gado juga. Cuma yang otaknya kalau yang di bawah 2 tahun mungkin. Dengan adanya SK penentuan pejabat pengawal percepatan stunting, dengan adanya Bapak Asu kan, mana ada ibu-ibu ini Pak Kadis nak kasih nama ini. Adanya penetapan Bapak Asu, mudah-mudahan intervensi kita betul-betul kena sasaran. Karena memang ada 2 target yang harus kita penuhi, karena berdasarkan nasional itu kita kecenderungannya ke SSGI kalau nggak salah Pak Kadis kan, yang targetnya 2024 adalah 14%, dan posisi rata-rata nasional saat ini kurang lebih 21, dan di Kabupaten Sangihe 18,5%. Tapi kita bukan tidak optimis, tapi untuk SSGI memang sangat berat bagi Kabupaten Sangihe karena dia terlingkup dengan intervensi infrastruktur. Jadi contohnya terkait dengan layanan air bersih ke air minum. Kalau hasil evaluasi yang lalu orang baru 60% kalau nggak salah. Kalau di daerah lain, daerah kontinental mungkin itu semakin besar. Kenapa? Karena investasi pemerintah tidak mahal. Tapi kalau di daerah kepulauan, nah kita agak mahal. Kenapa? Karena mau tarik pipa untuk melayani rumah aja 3 kilo tarik pipa, itu ya kurang lebih cuma sampai dengan 20 rumah tangga yang bisa terlayani karena sebaran pemukiman sangat terbatas. Kalau di wilayah Minot, di Bitung, di Minahasa tarik pipa langsung kurang lebih 200 rumah karena rumah itu adalah satu kawasan. Nah, kalau di Torang juga agak terbatas. Tapi kita yakin waktu ada diskusi dengan ini 25 evaluator yang ada di di kegiatan itu, ada beberapa memang sebagai besar teman. Saya bilang kalau pipanisasi yang ada di daerah lain mungkin bisa kita sanding dengan bulunisasi di daerah Sangihe. Artinya hasil outputnya air yang diambil di rumah tangga itu kita bisa lakukan kaji penelitian terkait kualitas air. Bisa saja terampai air dari bulu itu bisa lebih sehat Pak Kadis kan. Cuma nanti minta topangan dari Pak Kadis Kesehatan, no? Jadi untuk yang masih bulunisasi bisa dia. Kaki itu tuh aqua. Artinya kan dibanding dan itu yang ambil di Kuala kan dan proses-proses penjernihan tersebut. Nah, itu yang memang merupakan target yang mesti kita kejar, karena kalau dia cuma bicara pipanisasi otomatis 14% itu agak seret dengan kita. Tapi kalau kita bisa buktikan terkait dengan hasil akhir dari
layanan air bersihnya, ya, tentu kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Termasuk juga nanti di daerah kepulauan yang supporting air bersihnya agak berat karena sebagian besar itu masih menggunakan air hujan. Tapi memang orang bergumulan bersama, apalagi saat ini dengan kondisi kemarau yang mulai terasa, bisa saja nanti kita butuh supporting dari pulau besar juga. Nah, itu catatan-catatan untuk teman-teman tim percepatan. Tapi kasus stunting di wilayah kepulauan kan nyata besar juga, Pak Wakil Ketua. Kan ada data ini nyata tuh? Ada. Kurang kan kalau di wilayah kepulauan? Oh, di trotoar ya. Nah, mungkin tolong lihat DPR apakah pengaruh air atau pengaruh yang lainnya sehingga orang mau percepat DP penurunan itu bisa terkonsentrasi. Kemudian berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 ada 5 strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting. Yang pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, peningkatan komunikasi, perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang jadi PR kita juga. Kemudian yang ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu. Oh, pantas Pak Kadis ketahanan pangan hadir ini kan masuk di 5 atau dari arahan Perpres. Kemudian yang kelima adalah penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan riset inovasi. Bakal pelit pangan, so 2 inovasi itu yang ada tuh. Ya, saya kira memang konsentrasi penanganan kita ini kalau dilihat dari penilaian BPBGM kan, ini ada susah nih terlalu banyak DP itu. Kita mungkin cuma mendekati 3%, nggak lebih dari situ ya, 2% lebih. Tapi itu artinya pengukuran langsung ke masyarakat. Tapi untuk proses pencegahan kan ini yang kita butuhkan, artinya kasus tersebut tidak bertambah dan diupayakan kalau terang intervensi yang ada kasus, tapi nantinya kalau proses-proses pendampingan khusus poin 2 yaitu peningkatan komunikasi dan perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat itu tidak kita sahnya secara penuh, bisa saja selesai yang hampir 200 anak, tapi dalam periodisasi berikutnya kasusnya bisa ada lagi dan bertambah. Nah, proses ini ya, Pak Kadis Kesehatan juga selalu kawal dan pemberian obat kan untuk anak-anak. Tapi dari P3A itu bilang di proses besok nanti kegiatannya itu akan mengurangi itu pernikahan dini atau meniadakan pernikahan dini. Ini obat berpengaruh berapa lama dia? 5 tahun, 10 tahun, atau pembentukan ibu dokter ahli ini pembentukan kesiapan anak remaja ke pemudi itu studi kawalan kan untuk pemberian obat merah ini. Ini bukan supporting supaya orang cepat kali menghasilkan, tapi itu pembentukan dari awal kan, bahwa nantinya apabila dia sudah akan menjadi calon ibu betul-betul sudah siap dan anak yang akan dilahirkan itu betul-betul tidak dalam kondisi yang tidak diinginkan. Saya kira mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan poin-poin di saat ini, dan sekali lagi diminta kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan peran masing-masing dan mengoptimalkan semua hal terkait dengan suksesnya program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sangihe. Untuk itu, atas nama Ibu Penjabat Bupati
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan audit kasus stunting Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023 saya nyatakan dibuka secara resmi.